Lah ini dulu belajarnya dari mana, Pak? Ini belajar cuma otodidak. Jadi saya belum pernah bekerja di warung serabi, saya belum pernah beli serabi, saya belum juga tidak beli resep, Mas. Jadi otodidak, awalnya lihat di YouTube, terus kira-kira gimana, tapi ternyata belum bisa jadi. Akhirnya diulangi lagi dan bikin pertama cuma setengah kilo, Mas. Setengah kilo, jadi belum memuaskan, tapi langsung dibeli pembeli, tapi saya yang paling utama itu minta saran kritik, itu yang bisa menjadikan saya bisa membuat serabi dengan lebih baik. Oke, ini mau bikin apa Bu ini, Bu? Mau bikin adonan serabi, Mas. Adonan serabinya ya? Pertama apa nih, Bu? Telur di blender dulu. Ini ngocoknya berarti di blender ya, Bu? Iya. Pakai telur berapa, Bu? Ini pakai telur 12. 12. Ini sekali resep ya, Bu ya? Iya. Iya. Kalau nggak di blender nanti tidak bisa nyampur. Oh, gitu. Iya. Dimasukkan situ. Terus dimasukin ke Iya, tempatnya ya, Bu ya? iya. Terus ini masuk tepung apa, Bu, ini, Bu? Tepung rose bran, tepung beras, ya. Untuk tepungnya dikasih berapa, Bu? Ini 3 kilo. 3 kilo ya? Ini dikasih apa, Bu? Tepung tapioka. Tepung tapiokanya berapa, Bu? Kalau 1 kilo dikasih 2 takar sini. 2 takar 2 aja. sendok makan ya. Buat campuran aja ya, Bu ya? Iya. Per 1 kilonya 2 takar. 4 takar, setengah kilo 2 takar. Ini gulanya ya, Bu ya? Ya. Ini dikasih berapa, Bu, gulanya, Bu? Nanti 2 kilo lebih 1/4. 2 kilo seperempat. Terus santan. Ini santannya ya? Iya. Ini santan cair ya, Bu ya? Ya, cair. Santan encer ya? Iya. Santannya berapa, Bu? Santannya 4 liter. 4 liter. Santan cair semua ya? Ya. Nanti ditambah air. Biar gurih ya, teman-teman. Ya, ya. Tambah air agak encer, Ini airnya berapa, Bu? Airnya 2 liter. 2 liter ya, sekitar 2 liter ya. Ini diaduk sampai apa, Bu? Sampai rata, terus di blender sama itu. Oh, dibener lagi. Iya. Nanti proses. Lumayan ya, Iya. prosesnya. Blender 2 kali ya? Iya. Ini garam. Ini dikasih apa, Bu? Garam. Garam ya? Ya 1 sendok makan. Iya. Ini biar rata dulu, nanti terus di blender pakai mixer yang besar.
Perkenalkan, nama saya Jumali, pemilik Serabi Noto Tuman, Kartosuro. Oke Pak Jumali, Ya. ini usaha serabi ini udah berapa lama ya? Alhamdulillah menuju 4 bulan Mas. Sebelum jualan ini kesibukan saya banyak Mas, terutama saya produsen media tanam, bisnis air Kanggeng Water, terus juga bisnis PT Besarias Corporation dan lain-lain. Berarti semuanya usaha Pak? Semua usaha. Terus ini mau diapain Bu ini Bu? Ini mau di mixer. Oh ini mixer besar ya? Iya, iya, iya. Biar lembut. Sampai lembut ya? Ya. Ini ditutup, difermentasi 2 jam. Ini 2 jam ya Bu Iya, ya? iya. Baru bisa digunakan Baru ya? bisa Dimasak ya? dimasak, ya. Lalu respon belinya gimana awalnya Pak? Awalnya ya ada yang, oh ini kurang lembut, iya toh, ini kurang manis, ini kurang gurih, ini terlalu manis gitu awalnya, kayak gitu. Tapi saya berterima kasih banget, tanpa kritik dan saran pembeli saya nggak bisa apa-apa. Ternyata dalam waktu dekat seminggu sudah bisa jadi awalnya setengah kilo, seminggu menjadi 5 kilo, 2 minggu menjadi 7 kilo, sampai 10 kilo, bahkan sekarang bisa 13-15 kilo Mas sehari. Kalau rekor Pak, berapa? Rekor Sehari berapa? 1.500 biji. 1.500 biji. Heeh. Itu berapa kilo? Itu setara 15 kilo. 15 kilo. Heeh. Kalau boleh tahu ini harganya per bijinya berapa Pak? Per biji kalau yang original 2.000, terus yang varian rasa 2.500 Mas. Pak ini pas awal-awal nyoba resepnya ini ya Pak ya? Mm-hmm. Itu yang ngincipi siapa Pak? Yang nyicip itu pembeli langsung Mas. Langsung membeli? Langsung pembeli. Iya masih nyoba langsung ada pembeli. Iya, yang nyicipin pertama itu pembeli. Berarti langsung di tester pembeli langsung? Tester pembeli langsung. Bahkan sampai sekarang pun saya itu mohon pembeli itu, ya iklan saya, pokoknya pembeli harus mencicipi sebelum membeli. Jadi dilarang membeli sebelum mencicipi. Sampai sekarang, jadi jangan sampai pembeli itu beli sesuatu tapi nggak tahu rasanya, seperti ibarat beli kucing dalam karung, iya toh? Nggak tahu keadaannya, sehat apa enggak, bagus apa enggak, rasanya gimana, daripada pembeli nanti kecewa di belakangnya. Lebih baik mencicipi dulu. Kalau cocok beli silahkan, enggak ya enggak masalah gitu. Ini bikin serabinya Bu? Iya, Ini mau bikin rasa apa Bu? coklat sama durian. Coklat sama durian. Iya, Kalau di sini rasanya ada berapa aja Bu? ada 6. 6 aja Bu. Ya, Yang paling banyak diminati orang apa Bu? nangka. Nangka ya? Ya, karena tidak semua ada. Serabi Solo, nangka. Ini kalau bikin kayak gini berapa lama Bu? Kalau aku cuma lihat teksturnya aja udah matang udah, nggak pakai menita. feeling ya? Ya, feeling. Nah kalau ini dikasih apa Bu? Areh. Are? Ya. Biar tadi kan adonannya manis. Ya. Kalau ini dikasih areh biar ada gurih-gurihnya. Biar gurih ya Bu ya? Iya, betul. Kita tunggu sampai hampir matang. Ya. Nah, kalau udah hampir matang, kita masukin toppingnya aja. Durian sama coklat. Oke. Pas awal mulai usaha ini modal berapa Pak? Modalnya ya setengah kilo, pertama cuma berapa? Setengah kilo tepung. Cuma gula yang kurang lebih cuma 20.000 lah, 25.000 awalnya. 25.000 itu Iya. dapat duit berapa waktu itu Pak? Dapat kalau 60.000. 60.000 Oh, itu awal ya Pak? Ya? Untuk awal itu. Heeh. Waktu itu nggak belajar sama sekali? Nggak belajar sama sekali, betul. Yang buat media apa Pak? Yang buat PD saya punya temen, ya toh, di Batam sana, serabi viral di sana. Namanya Serabi Panjul gitu. Dia sukses Mas, masih muda sukses. Bahkan tiap tahun itu bisa beli tanah, bisa bikin rumah. Masya Allah, cuma serabi kayak gitu, ya toh, yang pertama bisa kayak gitu. Terus yang kedua, ini peluang besar karena nggak seperti warung-warung yang lain, katakanlah mohon maaf ya, seperti warung bakso mie ayam kan di mana tempat banyak. Tapi kalau warung serabi jarang, cuma di Solo, di Notosuman yang ada. Ya toh, berarti ini peluang besar di mana-mana belum ada. Berarti aku harus gaspol mengenalkan serabi oleh-oleh khas Solo ini ke dunia luar, bahkan nggak cuma di Indonesia. Seperti itu yang menjadi saya semangat dan bisa jadi tetap maju bergerak Mas. Idenya bikin nama itu dari mana Pak? Wah,
ide itu dari temen, bareng-bareng sama saya juga. Oh, toh. Ide Noto Tuman itu dari temen dan bareng-bareng sama saya. Nah, artinya cocok akhirnya kita sepakati juga. Artinya Noto Tuman. Noto kan itu bahasa Jawa. Noto itu ditoto. Ditoto apanya yang ditoto? Yang ditoto yo bentuke, yo rasane, terusan pelayanannya. Itu ditoto semuanya. Nah, itu nggak boleh di Noto Tuman itu cuma beli sekedar ngasih duit terus dikasih barang, nggak seperti itu. Nggak seperti itu, walaupun jual beli akadnya, tapi nggak seperti itu. Jadi pembeli itu memang raja yang sebenarnya, loh. Harus puas rasane, ya toh, puas pelayanannya, bahkan ramah tamah, sopan. Nanti semua pembeli saya persilahkan duduk, makanya banyak kursi, kadang kurang ya toh. Terus saya kasih kopi, kasih es jeruk, terus ngerokok bareng, jadi saudara. Itu yang nilai tertinggi, Mas. Bukan cuma sekedar jual beli, dapat duit dan barang, itu enggak. Rata-rata kan udah 15 kiloan ya Pak? Ya. Itu kalau boleh tahu Pak, modal hariannya berapa Pak? Modal harian ya? Modal hariannya ya 800 sampai 900 ribu. 800 sampai 900 ribu? Untungnya lumayan ya Pak ya? Lumayan. 10 kilo ya, lumayan nih. Kalau 10 kilo modalnya cuma 600-700, tapi lakunya ya lumayan. Kalau 2 juta ya lah. Cekil lah. Pak Jumali, ini nyangka nggak usahanya bisa jalan kayak gini Pak? Dulu nggak kepikiran, nggak nyangka. Tapi sekarang aku bahkan bisa, Mas, target saya sebulan 2 bulan lagi, sehari harus 5 juta Mas. Sehari ya? Sehari 5 juta target saya. Kadang merinding saya. Padahal nggak ada kepikiran dulu, nggak ada rencana. Tapi aku ngomong, pokoknya saya sehari harus 1 juta. Bisa Mas, ternyata dalam waktu 1 bulan loh. Padahal waktu itu aku belum bisa apa-apa, baru belajar. Ini karena mindset dulu ya? Iya, mindset dulu. Yang pertama mindset Mas. Nanti pola pikir kita yang dilurusin, dibenahi dulu. Nanti kalau udah dibenahin, apapun yang jadi keinginan itu pasti tercapai Mas. Dikabulkan Allah gitu loh. Kalau sekarang ini rata-rata sudah berapa Pak? Sekarang yo kalau 12 kilo, 13, kalau Sabtu sampai Minggu biasanya 15 kilo. Berarti ya 2 juta, kalau 10 kilo kan 2 juta omsetnya penjualan. Minimal itu. Nanti yang varian rasa nggak dihitung gitu. 2 juta itu nggak dihitung, itu yang original, patokan original 10 kilo 2 juta. Kalau 15 kilo ya 3 juta toh, Mas. 3 jutaan. Iya, 3 juta. Itu belum yang varian rasa ya? Belum, rata hitung itu yang varian rasa. Pokoknya yang dihitung patokan terendah. Ya. Ini harapan ke depan apa buat usaha ini Pak? Harapan ke depan? Ya. Usaha ini harapan saya ke depan, ini sudah ada planning Mas ya. Hari Minggu besok, Minggu kemarin udah buka cabang di KVD Colomadu. Ya. Terusan rencana mau di Solo dan Klaten. Terus saya udah ada ide mau buka di Serang Mas, Serang Banten dan BSD Jakarta. Itu harapan saya yo. Yang paling utama itu memperdayakan keluarga, teman yang nggak punya kerjaan, yang nggak punya pemasukan. Itu harapan saya biar saya bisa memperkerjakan orang, banyak teman, banyak saudara Mas. Maksud saya gitu. Nanti mengangkat saudara, mengangkat teman yang nggak punya kerjaan menjadi punya kerjaan dan punya pendapatan. Itu harapan saya lah. Bismillah cuma itu. Merangkul mereka ya Pak? Mengharap ridhonya Allah. Ini kan baru jualan 4 bulan ya Pak? Iya. Dari hasil jualan ini udah bisa kebeli apa aja ini Pak? Lah untuk sementara ini membangun aset terus Mas. Aset terus? Iya, asetnya harus, karena apa? Untuk meningkatkan perkembangan Serabi Noto Tuman itu kan juga butuh alat bantu. Seperti kemarin beli CCTV, terus meja, terus tambah kompor, terus tambah kursi, ya toh? Terus wifi. Wifi kan kadang ada Mas pembeli mau bayar lewat kiris ternyata erroran dia. Akhirnya kan pasang kasih wifi dari kita lancar itu. Jadi alat pendukung itu terus lah. Jadi nggak langsung orang jualan badine dikelompok itu enggak. Jadi beli alat yang untuk pendukung kemajuan Serabi ini apa aja harus dikejar terus Mas. Nggak langsung pengen keuntungan pokoknya dipegang itu enggak seperti itu. Saya enggak seperti orang-orang jualan zaman dulu. Ndang tukok kiki ngono gen ketok tukok sepeda motor apa mobil enggak. Tapi aku yakin bangun aset, tapi aku yakin paling lama setahun wis sukses aku Mas. Yakin, optimis banget saya. Setahun aku sukses di Serabi Noto Tuman. Ada keyakinan Pak ya? Ada. Pak Jumali,
Ini sebelum mulai usaha ini Pak, pernah ada yang remehin atau ngerjain Pak? Oh ya banyak lah. Banyak yang remehin. Nah, cuma usaha apa lagi, gitu toh. Masa kamu bisa tahu-tahu usaha serabi padahal kamu belum pernah apa, mencoba aja belum, bekerja di situ belum. Terus nggak mau beli resep juga, loh. Banyak juga. Lagian usaha kamu dari dulu gagal terus. Itu aku biasa, Mas. Nggih. Raman memang ya bener ya saya terima dengan hati yang ikhlas. Memang kenyataannya kayak gitu. Loh. Tapi saya tahu, yo, tidak ada seorang pun di dunia yang sukses tanpa kegagalan. Itu salah satu prinsip yang saya pegang. Bahkan semakin banyak kegagalan berarti dia semakin dekat dengan kesuksesan. Loh. Yang remen saya nggak punya seperti itu, pikiran sependapat seperti itu nggak punya. Tapi aku itu saya pegang, makanya aku enjoy Mas. Aku enjoy dan enak, nggak marah, nggak putus asa. Itu. Berarti dulu sering dipandang sebelah mata ya Pak? Oh sering, bahkan sampai sekarang pun ya nggak masalah. Sampai besok pun nggak masalah. Aku cuma dipandang orang sebelah mata. Yang penting aku tetap baik sama mereka, ya toh? Tetap menghormati gitu. Jadi nggak penting bagi saya lah remehan orang, ocehan orang nggak penting. Tipsnya apa sih Pak biar jualan bisa seperti itu dengan rame gitu Pak? Oh gampang Mas, tipe. Yang pertama, ya toh? Yang pertama itu selalu jaga kualitas, gitu, kualitas produk yang kita jual. Itu bahkan kalau bisa dinaikkan kualitas. Jangan sampai mentang-mentang rame terus diturunin, ini jangan sampai. Terus yang kedua Mas, pelayanan Mas. Pelayanan kita sama pembeli. Diusahakan pelayanannya harus semakin baik, ramah. Gitu, nggak sekedar saya bilang tadi nggak sekedar sebagai penjual dan pembeli itu enggak. Nanti kita anggap saudara pembeli itu. Makanya aku setiap hari tambah saudara Mas. Itu loh yang saya bahagia, yang saya bangga itu di Serabi Noto Tumani itu. Setiap hari saya dapat nomor WA jadi saudara. Iya betul. Bahkan temennya Ari Lasso, iya konser di Solo. Nanya Mbak Ade Rahmayanti, itu aku punya nomor WA-nya bisa WA-an, bisa lihat status Mas. Terus Mas Wahyu Kediri, Pare, Kampung Inggris, sekarang jadi saudara. Terus orang Magelang, wah orang mana-mana, alhamdulillah. Terus yang ketiga Mas ya, selain itu kualitas, terus pelayanan, ya toh, yo memang harus bisa dipertanggungjawabkan Mas. Promosi kita itu harus dipertanggungjawabkan. Nggak cuma kelihatan sekedar mencari untung, harus bisa dipertanggungjawabkan. Seperti saya bilang tadi. Jadi orang beli kalau bisa itu ya lihat barangnya, bisa merasakannya. Nggak seperti beli kucing dalam karung, nggak tahu apa-apa, nanti kucingnya mencret, ternyata kucingnya mati, ternyata baunya nggak enak loh, ya toh. Itu memang harus dipertanggungjawabkan Mas. Jadi nggak boleh main-main lah sama pembeli, siapapun loh. Mungkin ada amalan yang sering dilakukan Pak? Oh amalan, amalan terutama itu yang pertama nggak lepas ya, nggak lepas. Itu sekarang kita sebagai orang Islam, saya sebagai orang Islam ya sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalin. Terus yang kedua sedekah, ya toh. Jadi ini nggak sekedar seperti matematika Mas, ya toh. Karena matematika 10 diambil 5 tinggal 5, ya toh. Itu matematika. Tapi kalau namanya ibadah itu enggak Mas, 10 diambil 5 itu bisa menjadi 500, bisa menjadi 1000 Mas. Itu pasti Mas, jadi nggak ada orang sukses tanpa sedekah, tanpa beramal. Yakin, kalau nggak yakin nggak usah beramal dan nggak usah berusaha. Loh. Itu aku yakin Mas. Ternyata terbukti juga. Pak Jumali, ini kalau usahanya nanti makin sukses, makin berkembang, punya banyak cabang ya Pak ya? Itu jenengan ada keinginan pribadi apa Pak? Ada keinginan pribadi untuk umroh dan haji dulu. Okay. Umroh dan haji, aduh, kenapa aku sampai menangis ya? Karena itu kita dari dulu belum pernah terlaksana Mas. Mudah-mudahan dengan wasilah, ini kan wasilah ya, ini semua sebuah perantara. Mudah-mudahan Allah mengizinkan, Allah menghendaki, Allah permudah jalan untuk ibadah sebelum meninggal, maksudnya sebelum aku mati diambil sama Allah loh. Selagi masih hidup ini mudah-mudahan Allah kehendaki Mas. Okay. Selain umroh haji ya pengen
ngasuh anak yatim lah gitu. Kan sekarang banyak anak yatim nggak bisa sekolah, nggak bisa makan, itu tanggung jawab kita sebagai manusia Mas, ya. Berarti kita itu punya tanggung jawab yang besar, nggak cuma untuk diri sendiri gitu. Itu Mas yang bikin saya semangat. Saya nggak 3 hari 3 malam nggak ngantuk, nggak capek, walaupun nggak istirahat Mas, sampai sekarang. Aku udah 2 hari nih Mas, 2 hari 2 malam belum tidur, belum istirahat. Betul, jam 1 dari sini, jam 2 nganterin ibu ke rumah sakit Mas tadi. Jam 4:30 sampai rumah, terus jam 5 ke sini Mas. Jam 6 sampai sini, setengah 6 nyampe sini aku itu nyiramin halaman jalan, terus nyapu ngepel. Tapi aku nggak ada nggak ada putus asa, nggak ada orang Jawa bilang sambat, nggak ada Mas. Makanya aku enteng Mas, karena lolos nggak ada beban mental. Makanya aku enteng, enjoy. Ada saran nggak atau motivasi buat pemula usaha? Pemula usaha, ya pemula usaha. Saran saya, motivasi saya itu terutama bagi anak muda yang masih muda-muda lah, yang masih muda-muda untuk generasi yang akan datang. Itu beranilah untuk memulai. Yang pertama memulai dulu lah, memulai dulu. Jadi nggak usah kita itu punya prediksi yang macam-macam. Kalau kita belum masuk, belum mulai, kita itu nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa. Yang penting masuk, memulai. Nanti baru ada permasalahan, baru ada solusi. Permasalahan solusi, permasalahan solusi. Ini nanti enteng dan bisa. Pokoknya nggak usah takut dengan masalah lah. Hidup itu memang penuh masalah. Kalau takut dengan masalah ya jangan hidupan gitu ya. Orang tua saya dulu kayak gitu, mbah-mbah saya kayak gitu. Makanya melangkahlah, nggak usah takut. Dan kalau bisa yo nggak punya niatnya diluruskan dulu. Jadi karena Allah, karena Allah dan pengen ngangkat itu untuk keluarga dulu, terutama saudara, tangga dan teman kita banyak yang membutuhkan ternyata. Cuma itu aja lah. Nanti insya Allah dengan niat yang tulus Allah akan meridhoi dan diringankan dalam melangkah dan dimudahkan setiap masalah, akhirnya cepat sampai tujuan yang kita inginkan.